kita bersyukur karena firman Tuhan sehingga kita bisa mengikuti belajar dan mengajar pada pagi hari ini. Pak, saya minta kepada satu orang untuk memimpin doa. Tuhan, Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan kuasa berkati dari awal dengan berkati dengan baik. Ketua kelas, semua hadir atau tidak? Hari ini, untuk hari ini. Semua hadir, Pak. Terima kasih kepada kalian karena kalian sudah disiplin. Jadi Pak harapkan pertahankan disiplin yang ada, kehadiran yang ada, agar ke depan kalian menjadi generasi yang unggul, generasi yang baik dan penuh disiplin. Saya ajak kita menyanyi satu lagu nasional sebagai rasa kecintaan kita atau nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Jadi semua berdiri, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih. Silakan dulu. Elastisitas dan hukum HOM. Elastisitas dan hukum HOM. Nah, jadi indikator pencapaian kompetisi pada pagi hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, menentukan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Yang kedua, melakukan percobaan hukum HOM. Kemudian, tujuan pembelajaran kita itu yaitu ada 2. Yang pertama, menganalisis sifat elastisitas bahan seperti pegangan dan tegangan berdasarkan hukum HOM. Materi kita itu yaitu tentang elastisitas. Nah, di sini pengertian elastisitas itu sifat benda yang berusaha menambah perubahan bentuk kita semua untuk melakukan satu demonstrasi. Demonstrasi di sini kita menarik gelang karet. Kita bawa. Nah, pengertian gelang karet ini dia terbuat dari karet, bahannya karet. Nah, jadi bentuk awalnya seperti ini. Nah, jadi di sini jika kita memberikan gaya atau bahasa sehari-harinya kita menarik semua pegang ini, ya kita tarik dia, ya dia akan mengalami perubahan bentuk. Semakin tarik dia mengalami pertambahan panjang. Tetapi jika gaya atau tarikan ini kita hilangkan atau tiadakan, maka dia akan kembali pada semula. Ini yang dinamakan dengan elastisitas. Kira-kira contoh sederhana selain gelang karet dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa saja? Sok motor. Apalagi? Sprinter. Apalagi? Ban malam motor. Elastisitas itu bahannya dari karet dan pegas. Dia dari karet dan pegas. Kalau bahan yang tidak memiliki sifat elastisitas itu apa-apa saja. Contohnya apa? Yang tidak bisa dilenturkan. Meja yang terbuat dari kayu, keramik, batu, ya itu tidak bisa dilenturkan. Itu yang disebut dengan lapis. Tiga hal yang harus kita pelajari dalam sifat elastisitas bahan. Yang pertama adalah tegangan ini. Tegangan ini rumusnya gaya luar berbanding terbalik dengan luas permukaan. Oke. Yang terakhir adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini juga kita sering
disebut dengan modulus ion. Contoh soal. Suatu bahan baja akan digunakan untuk jembatan gantung memiliki modulus ion 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat mingguan. Sudah? Yang masing-masing luas permukaannya 8 cm persegi dan panjangnya 50 meter. Setiap batang ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Itu tanda A tegangan, B pertambahan panjang, C regangan. Ya. Ya. Kalian harus enter dari 8 cm persegi itu sama dengan berapa meter persegi. Jadi harus di-enter ya. Kelompok 1 tegangan, kelompok 2 pertambahan panjang, kelompok 3 pegangan. Oke. Jadi penyelesaiannya harus diketahui misalnya dan jawab penyelesaian. Jadi perhatian di situ diketahui E ini adalah modulus ion atau modulus elastisitas. Jadi kita bagi dengan 8 bagi dengan 10 ribu. Makanya di sini hasilnya 8 kali 10 pangkat 4 meter persegi. L0 panjang mula-mulanya 50 meter. B. Berarti F kali L0 dibagi dengan E kali A. Jadi di situ 4 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 50 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 11 dikali dengan 8 kali 10 pangkat 4. Jadi ini delta L dibagi dengan L0. Delta L-nya 0,0125 dibagi dengan 5. Jadi hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 4. Oke, kita lanjut yang berikut tentang hukum Ohm. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jadi kalau gaya yang diberikan semakin kuat atau semakin besar pegas, apa yang terjadi pada pegas? Jadi dari hal ini maka Pak akan mengajak kepada kalian untuk melakukan percobaan. Percobaan tentang hukum Ohm ini
dia berkaitan dengan pegas, ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Itu artinya statik, ya, statik. Jadi statik ini nanti kita gantung pegas. Ini yang dinamakan dengan pegas. Gantung. Seperti LKPD yang Pak bagi, yang ini, LKPD yang sudah saya bagikan kepada kalian semua dalam bentuk kelompok. Di sini percobaannya alat dan bahan yang digunakan adalah statik. Jadi statik, ada penggaris, ada beban di sini ada 3, 50, 100 dan 200. Kemudian ini yang dinamakan dengan pegas spiral. Ya, jadi prosedur percobaan suara di LKPD. Tujuan apa kalian melakukan ini percobaan? Ada dua hal. Ya, semua sudah dapat LKPD? Sudah. Jadi beri kesempatan kepada kalian untuk melakukan percobaan sesuai dengan prosedur percobaan yang ada pada LKPD. Oke, silakan semua. Jadi dibutuh kerjasama, ya. Semua harus aktif dalam melakukan percobaan. Oke, silakan. Langkah percobaan itu ada tuh. Jadi kalian lihat di LKPD kalian masing-masing ada langkah percobaan di situ. Ada 5 langkah itu, 5 langkah percobaan. Jadi sebelum pegas di beban itu ada lister itu. Kalian ukur pegas dulu. Panjang pegas mula-mula. Ini harus teliti, ya. Jadi tidak lama lihat. Lihat pegas di sini ada, angka yang ada. Berarti F itu akan rumus B itu kan N kali G, ya. Nah, jadi kalian tinggal cari saja N kali G untuk mencari gayanya, ya. F. Jawab kesimpulan dari dua tujuan dari percobaan. Nanti istilahnya semua umpamanya kelompok 3, ya, kelompok 3 maju presentasi depan. Nanti kita diskusi bersama. Itu pertemuan yang ini yang pos buku yang panjang yang setelah lebih banyak berapa? Semua di depan. Kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dikerjakan oleh Tujuan percobaan 1. Mencari hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas. 2. Mencari nilai konstanta pegas. Kelompok 1, nama, gaya 2000 Newton, pertambahan panjang 36,2 cm. Kesimpulan, beban yang diberikan akan mempengaruhi perubahan panjang. Semakin kecil beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya semakin kecil, dan sebaliknya semakin besar beban yang diberikan. Semakin besar beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya semakin besar. Kelompok 1 memberikan kesimpulan tentang tujuan yang pertama itu, yaitu jika beban semakin besar beban yang diberikan kepada pegas, maka pertambahan panjangnya semakin besar.
Nah, dari kelompok 2 diminta untuk baca ulang hasil atau data dalam tabel percobaan. Santa 26,3 Newton per meter. Yang kedua 100 gram, gaya 1000 Newton, pertambahan panjang 24,5 cm. Kelompok 1. Kira dan Sumarela, Tiara Muda, dan Michael Louis. Masa beban 100 gram, gaya 1000 Newton, pertambahan panjang 24 cm sampai pertambahan panjang 35 cm. Kesimpulan dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang bulu. Itu jawaban kami. Mungkin ada pertanyaan, usul saran, kami persilakan. Kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Nilai konstanta didapat dari mana? Gaya dibagi dengan pertambahan. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh dari Rekan Lada. Tujuan percobaan kami adalah mencari hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas, dua mencari nilai konstanta pegas. Alat dan tahan, statik, penggaris, konstanta yang dihasilkan adalah 33,33, yang kedua 26,49 dan yang ketiga 100 yang telah diberikan. Mungkin ada masukan, ada pertanyaan, silakan. Nah, tidak ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, demikianlah hasil diskusi kami. Selamat pagi. Jadi, pertambahan panjang pegas itu dipengaruhi oleh beban yang diberikan atau dikenai pada pegas. Kalau bebannya semakin besar, pertambahan panjangnya pegas itu semakin panjang. Kemudian juga yang kedua adalah nilai konstanta. Jadi semakin besar gaya yang diberi, konstantanya semakin besar ya. Coba catat ini satu soal. Sebuah pegas panjang mula-mula 20 cm. Sebuah pegas panjang mula-mula 20 cm. 20 Newton. Panjang pegas menjadi 25 cm. Tentukanlah konstanta pegas. Sebuah pegas panjang mula-mula 20 cm. Oleh karena pegas ditarik dengan gaya 20 Newton. Oke, jadi di sini diketahui x0 ya, panjang mula-mula ya, 2,05, hasilnya 400 Newton per meter. Oke, jadi ini adalah contoh soal dari hukum. Ya, jadi itu kita sudah jawab tujuan pembelajaran kita yang kedua. Catat tugasnya untuk pertemuan berikut, mencari artikel tentang soft baker. Pertemuan berikut masing-masing kelompok bacakan atau presentasi artikelnya ya. Jadi demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Untuk menutup pertemuan kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Berikut kiranya yang tertunggu supaya dapat kita membuat. Terima kasih. Demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang semua.